Tabaruk adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada upaya untuk mencari keberkahan atau barakah melalui benda-benda, tempat, atau orang-orang tertentu. Praktik ini sering menjadi titik perdebatan di kalangan umat Islam, khususnya antara golongan Salafi dan kelompok yang lain. Dalam konteks Salafi, pandangan terhadap tabaruk biasanya sangat kritis dan cenderung menolak berbagai bentuknya, terutama ketika dianggap mendekati bid'ah atau syirik. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan pembahasan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mniyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang tabaruk. Teman-teman sekalian, di sini akan kita jelaskan tentang pandangan Salafi mengenai tabaruk. Yang pertama, definisi tabaruk. Dalam bahasa Arab, tabaruk berasal dari kata barakah yang berarti keberkahan. Keberkahan diartikan sebagai sesuatu yang bertambah atau berkembang dalam kebaikan. Secara praktik, tabaruk merujuk pada tindakan mencari keberkahan melalui orang, benda, atau tempat yang diyakini memiliki nilai religius atau spiritual. Beberapa contoh tabaruk ialah mencari keberkahan melalui peninggalan Nabi Muhammad seperti rambut, jubah, atau tempat di mana beliau pernah beribadah. Selanjutnya, berdoa di tempat-tempat yang dianggap suci seperti makam para wali. Yang kedua, pandangan Salafi terhadap tabaruk. Salafi pada dasarnya menolak segala bentuk tabaruk yang tidak memiliki landasan dari praktik Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Menurut mereka, tabaruk semacam ini tidak memiliki dasar dari Al-Quran dan As-Sunnah, dan sering sekali dianggap sebagai bid'ah, yaitu inovasi di dalam agama. Golongan Salafi berargumen bahwa melakukan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad bisa menjadi pintu masuk kepada praktik-praktik yang menyimpang atau bahkan syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Salafi menekankan bahwa semua keberkahan datang dari Allah semata dan tidak ada benda, tempat, atau orang yang secara inheren memiliki keberkahan kecuali yang secara eksplisit disebutkan di dalam nas. Salafi juga berpendapat bahwa beberapa bentuk tabaruk bisa menyeret seseorang kepada syirik. Misalnya, ketika seseorang meyakini bahwa benda-benda tertentu memiliki kekuatan magis atau spiritual untuk mendatangkan keberkahan, mereka beresiko terjatuh ke dalam keyakinan yang menyekutukan Allah. Praktik seperti ini bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya sumber segala kebaikan dan keberkahan. Salah satu ulama Salafi yang berpengaruh, Ibnu Taimiyah, dengan tegas menyatakan bahwa mengambil keberkahan dari benda-benda atau tempat yang tidak memiliki dasar syariat adalah haram dan dapat mengarah kepada kesyirikan. Beliau menekankan bahwa keberkahan harus dicari langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan melalui perantara-perantara yang tidak sah menurut ajaran Islam. Namun, perlu diketahui bersama teman-teman sekalian, Salafi juga mengakui adanya bentuk-bentuk tabaruk yang dibenarkan di dalam Islam berdasarkan dalil yang jelas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya, seperti pertama, tabaruk dengan Nabi Muhammad. Diketahui bahwa para sahabat Nabi pernah mencari keberkahan melalui barang-barang yang berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad, seperti rambutnya, air wudhunya, atau pakaian beliau. Tetapi setelah wafatnya Nabi, Salafi menolak segala bentuk tabaruk yang dilakukan dengan peninggalan atau orang lain. Oleh karena itu, praktik ini dianggap tidak ada dalil yang sahih untuk dilanjutkan. Yang kedua, tabaruk dengan Al-Quran dan doa. Mencari keberkahan melalui Al-Quran, misalnya dengan membacanya, memahami maknanya, atau mengamalkan ajarannya, dianggap sebagai bentuk tabaruk yang sah.
Demikian juga dengan doa-doa yang diajarkan dalam Islam. Salafi sangat kritis terhadap praktek tabaruk yang umum di kalangan umat Islam di beberapa wilayah, terutama di dunia sufi. Misalnya banyak orang yang melakukan ziarah ke makam-makam para wali dengan keyakinan bahwa mereka bisa mendapatkan keberkahan atau memohon doa dari orang yang sudah meninggal. Bagi kaum salafi, hal ini tidak hanya tidak memiliki dasar dalam syariat, tetapi juga berpotensi mengarah kepada kesyirikan. Yang ketiga, dalil-dalil yang digunakan salafi untuk menentang tabaruk. Yang pertama dari Al-Quran. Salafi sering mengutip ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa hanya Allah yang bisa memberikan manfaat dan mudarat, serta hanya Allah yang layak disembah dan dimohon pertolongannya. Misalnya dalam surah Al-Fatihah, kita diajarkan untuk hanya memohon pertolongan kepada Allah. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Demikian juga dalam surah Yunus ayat 106, Allah melarang manusia berdoa kepada selainnya. Dan janganlah kamu berdoa kepada apa-apa selain Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu. Quran surat Yunus ayat 106. Yang kedua, hadis Nabi Muhammad SAW. Salafi juga menekankan hadis-hadis Nabi yang melarang segala bentuk perbuatan yang bisa mengarah kepada kesyirikan. Salah satu hadis yang sering dikutip oleh golongan salafi ialah barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa amalan-amalan dalam agama Islam harus memiliki dasar dari syariat, dan praktek yang tidak memiliki dasar tersebut, termasuk tabaruk yang tidak sah, dianggap sebagai bid'ah. Yang keempat, pandangan ulama salafi terhadap tabaruk. Beberapa ulama salafi yang terkenal menentang tabaruk seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau dengan tegas menolak praktik tabaruk dengan benda-benda atau orang-orang selain Nabi Muhammad. Ibnu Taimiyah juga menentang ziarah kubur yang bertujuan untuk mencari keberkahan dari orang yang sudah meninggal. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau menganggap bahwa banyak praktik tabaruk di kalangan masyarakat Arab saat itu merupakan bentuk penyimpangan dari ajaran tauhid. Beliau sangat menekankan pentingnya memurnikan ibadah hanya kepada Allah semata. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian bahwa dari pandangan salafi, tabaruk dianggap sebagai praktek yang tidak sesuai dengan ajaran Islam jika dilakukan tanpa dasar yang kuat dari syariat. Salafi menolak segala bentuk tabaruk yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah Nabi, karena mereka berpendapat bahwa hal tersebut dapat mengarah kepada bid'ah atau bahkan syirik. Namun ada beberapa bentuk tabaruk yang dibenarkan, seperti mencari keberkahan melalui Al-Quran atau doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Praktik tabaruk di luar batas-batas ini seperti mencari keberkahan melalui benda-benda, tempat, atau orang-orang suci lainnya ditolak oleh salafi karena dianggap tidak memiliki dasar dari agama dan dapat membahayakan akidah seorang muslim. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.